Kalau bea cukai masih bandel, siap-siap sejarah kelam era Soeharto terulang. Belakangan Pak Purbayayudi Sadewa mengeluarkan pernyataan keras. Kalau bea cukai tidak memperbaiki diri, kita ganti saja dengan SGS. Dan jujur, itu bukan sekadar ancaman. Itu peringatan keras karena masalah di bea cukai, mulai pungutan tak jelas sampai proses berbelit, sudah terlalu lama bikin pelaku usaha pusing. Kita akan beresin jadi bea cukai. Saya udah panggil mereka. Bukan kita rapat internal ya. Kita bilang, kita diskusikan dengan mereka. Saya bilang begini, image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki bea cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibukukan diganti dengan SGS. Seperti zaman dulu lagi. Yang menarik, ini bukan pertama kalinya pemerintah Indonesia mempertimbangkan langkah ekstrim. Di era Presiden Soeharto tahun 80-an, pemerintah pernah benar-benar membekukan fungsi pemeriksaan bea cukai dan menyerahkannya kepada SGS serta beberapa perusahaan inspeksi internasional. Waktu itu kondisinya mirip. Korupsi di pelabuhan merajalela, importir tercekik proses lambat, dan ekonomi butuh efisiensi. Soeharto kemudian menarik rem darurat. Pemeriksaan barang dialihkan ke SGS melalui sistem pre-shipment inspection, yaitu barang dicek di negara asal sebelum masuk Indonesia. Hasilnya, proses impor lebih cepat, pungli menurun, dan standar pemeriksaan membaik untuk beberapa tahun. Dan sekarang, setelah puluhan tahun berlalu, nama SGS kembali disebut. Itu menunjukkan satu hal. Masalah yang sama masih berulang. Apakah SGS solusi sempurna? Tentu tidak. Biaya bisa naik, dan sebagian kewenangan negara bisa berpindah ke pihak luar. Tapi, sebagai sinyal keras untuk bea cukai, ini sangat jelas. Kalau tidak berubah, sejarah bisa terulang. Pada akhirnya, ini bukan soal mengganti bea cukai. Ini soal memaksa sistem lama untuk berbenah. Dan kalau tekanan seperti ini yang dibutuhkan untuk membuat perubahan terjadi, ya wajar saja pemerintah mulai membuka opsi yang dulu pernah berhasil.